Blind date tuh emang ya momen yang sweet banget dan semua orang relate karena mungkin semua orang pernah merasakan blind date gitu kan. Kakak pernah? Pernah, gue pernah kayak kan blind date kan belum saling jadi kan blind date tuh kan jalan bareng tapi nggak saling kenal kan. Nah gue pernah sama cewek udah 6 bulan kok masih blind date rasanya gitu kayak kok nggak kenal masih banget lo gitu. Seoul tuh emang kota yang romantis banget gitu kan. Kan pas gue di sana gitu kayak gue beli sosis pinggir jalan gitu kan gue kayak how much gitu kan terus kayak 21 kata mbak-mbaknya gitu. Terus? Gue baru gitu aja udah pengen gue nikahin tuh cewek gitu. Astagfirullahaladzim. Saking romantisnya nuansa Seoul kayak 1, 2, 3. Teriung. Duh tuh gitu udah rame. Gini dulu deh nih aku ajarin gini dulu. Terus gitu. Oke. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Gini dulu ya, oh ya lupa gue. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Teriung. Duh tuh gitu udah rame. Mantap. 제 이름은 똑바로 읽어도 거꾸로 읽어도 우영우입니다. 기러기 토마토 스위스 인도인 별똥별 우영우. 역삼요? 이런 인재를 한바다가 안 데려오면 누가 데려옵니까? Hey guys, welcome to Spoiler seputar obrolan film rekomendasi acaranya Wow Entertainment yang membahas tayangan seru di dunia hiburan saat ini. Extraordinary Attorney Woo. Ini drama Korea yang aku suka banget, Pauza. Ini ada 16 episode dan tayang dari 29 Juni 2022. Dia langsung melejit, langsung nangkring di posisi nomor 1 film terpopuler dan terlaris di Indonesia. Nah, sebagus apa sih filmnya? Drama ini. Jadi diperankan sama deretan aktor sama aktris Korea Selatan papan atas ya. Jadi ada Park Eun Bin sebagai Uyung-woo, terus ada siapa lagi Kauza? Ada juga Kang Tae-oh sebagai Lee Jong-ho, ada juga Kang Ki-young sebagai Jung Myung-seok. Yes. Dan masih banyak lagi ya pemain-pemain lainnya. Jadi memang ini film tentang attorney kan pasti berbau-bau tentang pengacara gitu kan. Dan gue relate banget sama film ini gitu. Gue terus terang gue baru nonton 1 episode kan. Tapi gue kalau pengacara otomatis gue relate gitu karena Kenapa, Kak? di Jaksel tuh kita suka harus jadi pengacara dadakan gitu kan. Lah kenapa gitu, Kak? Misalkan temen gue punya cewek nih, tiba-tiba malam-malam random nih, toto ceweknya bilang gini, Za, cowok gue sama lu nggak? Nah kita langsung sidang di tempat kayak 8.30 di WhatsApp gue, 9 dia sampai kita harus paham basic hukum sekarang semua anak Jaksel gitu supaya pertemanan taruhannya kan. Kalau itu terjadi di Kak Oza, misalnya aku nelfon nih, Kak, pacar aku lagi sama Kak Oza nggak? Kakak Betul. akan jawab apa? Kakak temennya pacar aku. Oke, padahal dia lagi nggak sama gue kan. Pasti gue langsung, kalau sempet gue akan ngubungin dia dulu gitu. Tapi refleks laki-laki tuh kayak, Kak, cowok gue sama lu nggak? Ya, gitu. Nah, apa ya? The brokot. Girls, hati-hati sama pacarnya temen kalian ya. Jangan pernah dipercaya nanti kayak gini nih. Iya kan? Itu dia. Aduh. Tapi ini bukan tentang itu. Jadi si Park Eun Bin ini tuh ternyata dia pinter banget dan juga memiliki spektrum autisme lah bisa dibilang lah gitu kan. Dan dia juga nggak pernah lupa sama yang dia lihat, tapi dia kurang terampil dalam sosial dan empati gitu ya kan bisa dibilang ya kan. Jadi dia ini mulai bekerja sebagai pengacara di sebuah kayak law firm gede gitu. Ya kan bisa dibilang dan pas kerja di sana dia mengalami prasangka-prasangka dan ya konflik-konflik lah, tapi dia berhasil mencahin kasus dengan perspektif uniknya sendiri yang tumbuh sebagai dia pengacara gitu. Jago banget lagi dia jadi pengacaranya. Kayak di antara yang lain tuh dia paling jago gitu loh menurut aku. Jadi kenapa harus banget nonton Extraordinary Attorney Woo ini? Nah, jadi nih mungkin buat penggemar K-drama udah nggak usah dibujuk lagi ya. Tapi buat yang masih penasaran, menurut aku ini tuh emang agak beda dan unik. Beda banget Kak dari drakor-drakor yang lain. Karena cerita tiap episodenya itu bagus-bagus. Jadi kan si Uyung ini kan pengacara. Dia tiap episode itu kasusnya beda-beda. Itu dia yang bikin seru. Jadi kita juga kayak sambil belajar hukum. Jadi kita berasa belajar hukum karena dia setiap lagi mecahin kasus tuh dia selalu saking hafalnya sama si undang-undang. Dia tuh nyebutin tuh sampai runtut kayak gitu. Ceritanya kena spektrum autisme kan. Itu pengacara pertama berspektrum autisme di Korea. Nah, jadi dia tuh bisa menemukan cara yang unik untuk memenangkan suatu case. Jadi pola pikirnya tuh berbeda sama orang kebanyakan karena dia tuh istimewa gitu loh dan bener-bener heartwarming ini dramanya. Yang menarik juga memang pasti seperti drakor lainnya adalah ya cinta-cintaan atau unsur romance dari
film ini gitu. Memang apa-apa kan romance di Korea karena memang ya Seoul tuh memang kota yang romantis banget gitu kan. Kan pas gue di sana gitu, kayak gue beli sosis pinggir jalan gitu, kan. Gue kayak how much gitu kan, terus kayak 21 kata mbak-mbaknya gitu. Terus Gue baru gitu aja udah pengen gue nikahin tuh cewek gitu. astagfirullahaladzim. Saking romantisnya nuansa Seoul kayak, wah baper gue, dia cuma ngasih tau harga doang pada itulah. Ini ajuma-ajuma bukan tapi. Apalagi di film ini gitu kan, pasti lebih unyu-unyu lagi lah bisa kita bilang lagi. Iya benar, tapi Ya kan? ini iya itu yang bikin unik dari film ini karena kan dia jatuh cintanya kan sama orang yang punya spektrum autisme, which is dia kan awkward banget ya Kak Iya, sama iya, sama iya. kehidupan bersosialisasi. Tapi ini si cowok tuh bener-bener kayak aduh gimana? Kayak dreamy banget ya, dreamy Iya, terus dia banget ya. kayak mau ngedengerin ocehannya si Uyung yang kadang-kadang cuma ngomongin paus doang. Dia hafal semua paus, dia ngomongin paus, lumba-lumba, tapi si cowoknya bener-bener kayak dengerin. Mendengar, memang Ada nggak tuh cowok-cowok jaksel kayak gitu tuh? cowok-cowok Jaksel mendengarkan cewek agak sulit sih sebenarnya ya karena cowok-cowok Jaksel dengarnya Yas Lawrence biasanya gitu lebih makna talks lebih didengar dibandingin omongan ceweknya gitu, makanya listen sebenarnya hanya itu yang cewek pengen kan gitu. Iya, Untuk makanya. didengarkan Bener, gitu, ya padahal kan? kadang-kadang kita nggak perlu kok kayak dikasih saran, dikasih apa, didengerin aja. Iya, iya. Sama dibelanjain gitu. Itu bukan aja berarti oke gitu. Oke, tapi kalau pemeran favorit lu Ge, di film ini siapa nih? Oh, yang pasti aku pertama Uyongo. Karena Oke. Kak, kalau kakak nonton drama-drama dia yang sebelumnya, itu kan dia pernah main kayak kolosal gitu jadi pangeran. Tuh, cewek jadi pangeran, ingat gak? Ada di Netflix juga. Iya. Nah itu, terus di sini dia benar-benar bisa acting kayak orang yang punya spektrum autisme yang benar-benar kayak tau gak sih gerakannya. Terus itu actingnya kata aku luar biasa banget. Betul emang skill actingnya terbukti ya. Iya, Iya, sampai detail banget dan benar-benar diulangin terus. Jadi kita tuh benar-benar percaya, oh iya ini orang punya spektrum autisme beneran nih gitu. Kalau Gitu kakak sih. siapa? Gue juga si Woo Young Woo juga sih. Soalnya dia actingnya tadi. Kadang-kadang kita sampai nggak ngeh gitu. Kita kira emang itu aslinya dia gitu kan. Saking hebatnya dia acting gitu, ya kan. Iya, aku setuju aku. Terus aku terjuno-juno juga karena Terjuno-juno juga? Iya, karena Kang Teo di situ dia jadi lead kan. Biasanya kalau di drama-drama sebelumnya mungkin dia belum jadi lead gitu. Kali ini dia lebih banyak screen time-nya sama si Uyongo. Terus actingnya tuh kayak tau gak? Actingnya atau orangnya lu harus bisa memisahkan gitu antara Enggak, kayak cara dia senyum ke si Uyongo, terus cara dia nanggepin Uyongunya tuh kayak cowok-cowok yang aduh pokoknya Mengayomi lah, iya mengayomi boyfriend lah. material banget. boyfriend material. Tuh Iya, sabar, terus dibelain Uyongunya kalau ada orang-orang yang bilang dia kan ini gitu, dibelain sama dia. Mantap. Iya. Kalau adegan yang paling mengesankan buat lo apa nih? Gi? Kalau aku yang pasti setiap kali pausnya nongol. Jadi kalau dia ini kan kalau dia Eureka gitu dapat ide buat mecahin kasus tuh paus tuh nongol tuh. Entah pausnya terbang, entah lumba-lumba, Iya. entah apa yang kayak gitu-gitu. Visual gitu ya. Itu paling berkesan banget buat aku sampai sekarang tuh kayak terus kan itu adegannya kalau teman-teman udah nonton dia kayak kursinya ditarik gitu terus ada angin-angin itu tuh lucu banget sih menurut aku. Iya. Iya. Kalau kakak apa? Kalau gue sih waktu yang ya setiap itu ya kayak si Woo Young Woo itu ngebela si Bu Gopangnya itu yang emang mau bikin anak-anak bermain tuh karena yang anak di sana tuh benar-benar kayak belajar dari pagi sampai malam, padahal mereka tuh ya masih SD gitu Iya, kan, tapi iya. benar-benar belajarnya dari pagi sampai malam gitu. Bener-bener. Nah, itu luar biasa banget menurut gua. Gitu kan. Nah, kalau adegan yang paling bikin lu gemes gitu, Ge, itu bagian mana ya? Apakah kalau gua mungkin pas adegan blind date-nya Woo Young Woo ya, karena kan kayak ya Oh temennya. temennya iya, si pengacara Kang Suyon ya? Iya Kang Suyon. itu dia kayak blind date tuh emang ya momen yang sweet banget dan semua orang relate karena mungkin semua orang pernah merasakan blind date gitu kan. Kakak pernah? Pernah, gue pernah kayak kan blind date kan belum saling jadi kan blind date itu kan jalan bareng tapi nggak saling kenal kan. Nah gue pernah sama cewek udah 6 bulan kok masih blind date rasanya gitu kayak kok nggak kenal sifat lo gitu. Suka kayak gitu itu dia. Kira-kira yang salah siapa nih pemirsa? Nih. Itu dia makanya. Kira-kira nih. Gue paling gemes tuh pas adegan blind date itu kayak tolong lu jangan kayak gue tadi lah gitu ibaratnya kan. Nah kalau lu pas apa gitu? Kalau aku itu yang gemes banget itu waktu Uyongo mau masuk ke dalam pintu kantor. Itu kan ada pintu yang muter gitu. Dia tuh nggak bisa kan Kak. Dia nggak bisa masuk. Jadi gimana caranya masuk? Dia udah masuk muter lagi keluar. Terus sama si Junho tuh pelan-pelan diajarin gitu kayak
coba pakai irama buat kayak dung cak dung cak terus akhirnya mereka ngelewatin itu berdua terus dia bisa lewat itu gemes banget Itulah tetap romance-nya ya. romance-nya Terus kan si Uyongu itu kakak tau gak kalau spektrum autisme itu butuh banget kayak tekanan. Jadi kalau misalnya mereka lagi panik gitu, mereka harus dipeluk gitu kayak Harus semakin ada sentuhan langsung ya. iya ditekan gitu supaya dia bisa sadar dan balik lagi gitu. Oh iya. Situlah satset itu si Junonya. Jadi ada Kayak ilmu-ilmu sih. juga ya. dari sini. Banyak banget belajar Kak dari sini, dari si drama ini gitu sih, seru-seru. Tapi kira-kira apa pelajaran yang paling berharga gitu yang bisa lu terapkan di hidup asli lu lah dari film ini? Kalau aku sih yang pertama kayak keluar dari zona nyaman tuh sebenarnya bisa buka banyak kesempatan. Iya sih benar. Kita nggak boleh terjebak dalam ya zona yang itu aja. Nanti kita nggak berkembang, terus ya udah stuck di situ aja gitu kan. Dan gitu. it's okay to be unique ya. Kayak dia itu kan one of a kind gitu kan. Maksudnya di antara yang lain meskipun dia sering banget akhirnya dibully, diiniin Tapi tetap gitu. saling ini gitu ya. Gitu. Kakak ada nggak Gue yang lebih ke berkesan banget? ini ya ya maksudnya sahabat setia tuh akan menemani kita terus gitu dalam kondisi apa itu kalau sahabat setia ya kayak kadang-kadang ada sahabat yang sahabat nggak taunya nonton sama gebetan kita itu Wah. bro Justru mungkin karena sahabat. Jadi gebetannya harus dibagi juga gitu. tapi kan gue bilang bro itu mah lu bukan sahabat setia lu sahabat gimana sih kok lo nggak ngerti gitu gue bilang kan jadi itulah pesan dari film Extraordinary Attorney ini itu adalah ya persahabatan tuh sakral gitu Benar, ya kan? Karena baik suka dianggap banget. enteng gitu. Itu sahabatnya si Uyung kan ada dua tuh, si sebenarnya Donggrami sih yang dari Donggrami. sekolah. Cuman si Kang Suyon itu diem-diem juga sebenarnya ngebela dia banget di kantor. Jadi dia baik banget ya kata aku, dia lovable banget, dia sangat underrated, harus dibahas lebih banyak nih si Kang Suyon. Terus hati-hati, oh ini satu lagi nih ada dari aku, Hikmahnya lagi hikmah nih. dari si film ini. Hati-hati nggak semua orang itu happy sama pencapaian kita. Ya kadang-kadang ada ini iri dan dengki lah ya Betul. ibaratnya. Bisa aja di belakang kayak ini dia mah gini. Oke. Dia mah hoki aja bisa kayak gitu ibaratnya gitu ya. Iya kan di Jaksel pasti banyak tuh, aku yakin banget. Iya kadang belum sukses sudah diiriin duluan gitu kadang-kadang jadi agak susah juga. Dan juga mungkin ya orang tua akan melakukan banyak hal untuk dukung hidup kita gitu ya kan. Jadi jangan cepet vonis orang tua lu toxic juga gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu. Kadang-kadang Kayak lu nya yang toxic Iya, gitu. lu yang toxic gitu. Oh sama satu lagi terakhir Kak. Teman-teman yang punya spektrum autisme itu sebenarnya juga punya hak untuk didengar. Kayak Gitu begitu ya. sih, banyak banget kan? Banyak banget hikmah-hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini gitu ya. Iya, Iya, makanya kadang-kadang nonton tuh ya Um, nggak cuma nonton aja, bisa sambil belajar gitu. Kak, tapi kan ada yang ikonik banget tuh. Ya. Gerakannya Donggrami sama Uyongu kalau mereka ketemu. Yang, Oke. Tudiyong, Ya. gitu kan. Gimana kalau kita coba? Aku Kita praktekkan ya? Iya. Oke. Oke, aku jadi Uyongu ya ceritanya ya. Berarti gue dong to the good to the rami kan? Terus Ya. habis itu gini kita, ha gitu ya. Semoga dipotong di TikTok terus ada uploadernya VP, nggak apa-apa nggak kita. Penting ada. Anak Jaksel begini-begini. Oke, Oke? lu dulu kan berarti? Oke, iya bener ya. 1, 2, 3. Tudiyong, Dong to the good to the rami. Gini dulu Oh. deh nih, aku ajarin gini dulu, terus ha gitu. Oke. Sekali lagi ya, Oh, sekali lagi ya. Gini dulu ya, oh ya lupa Iya, gue. oke. Ayo. 1, 2, 3. Tudiyong, Dong to the good to the rami. ha. Mantap. Intinya lu harus nonton Extraordinary Attorney di Netflix gitu kan. Ini juga udah tamat jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Bener, bisa maratonan. Bisa nonton maratonan. ini. Yoi. Segera nonton. Yes.